Maria kau beri habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan ketentraman, damai, sukacita, hati kami limpah dengan pujian syukur. Jiwa kami merindukan Engkau, jiwa kami merindukan kebenaran firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami dapat kembali datang kepada Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Sungguh jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwa kami merindukan kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan kami, yang menguatkan kami, yang menuntun langkah hidup kami, yang membawa kami untuk semakin mengenal Engkau. Mari Bapa, kiranya Engkau bekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pengurapan-Mu turun atas kami, pengurapan-Mu atas seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini saya akan ambil dari 1 Tawarik pasal 17. Saya akan menyampaikan seluruhnya, namun kita akan membaca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Itulah 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya bacakan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah.
Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kagum akan kasih karunia dan anugerah. Sungguh Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita renungkan, kita juga kagum, heran, dan juga bersyukur kepada Tuhan akan kasih karunia yang Dia limpahkan bagi kita. Demikian juga dengan Daud. Daud setelah dia tinggal di rumahnya, rumah yang bagus, rumah yang luar biasa bagusnya. Lalu waktu dia sudah tinggal di rumahnya, dia berkata kepada Nabi Nathan, "Aku ini sudah tinggal di istanaku, di rumah yang bagus, yang dibangun begitu rupa. Tetapi aku melihat tabut perjanjian Tuhan masih ada di tenda-tenda." Lalu Nabi Nathan berkata, "Lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan." Karena memang Daud ini dia rindu untuk membangun bait Allah. "Aku sudah tinggal di rumah yang bagus seperti ini, tetapi tabut perjanjian Tuhan masih ada di tenda-tenda." Karena kasih Tuhan, karena kasih Daud kepada Tuhan, karena Daud rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan, maka dia ingin membangun bait Allah. Dia ingin supaya bait Allah juga bisa dibangun. Tetapi waktu dia memiliki kerinduan seperti itu, lalu Tuhan berkata kepada Nabi Nathan, Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud bahwa bukan dia yang membangun bait Allah, tetapi setelah nanti genap waktunya, dia akan kembali, artinya dia akan meninggal, maka Tuhan akan membangkitkan seorang anaknya sendiri, anak kandungnya, yang akan membangun bait Allah dan kerajaannya akan diberkati. Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Setelah mendengar akan hal itu, maka di dalam ayat yang ke-16 ini tadi, lalu masuklah Raja Daud, kemudian dia duduk di hadapan Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan, dia kagum akan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Karena di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Tuhan berkata, dialah yang memanggil dia yang dulunya menggiring kambing domba, artinya dulunya dia sebagai gembala domba, tetapi Tuhanlah yang telah memanggil dia untuk menjadi raja di Israel. Tuhanlah yang telah memberkati dia begitu luar biasa, sehingga Daud dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, siapakah aku ini sehingga Tuhan begitu luar biasa memperhatikan aku, memperhatikan keluargaku, bahkan memperhatikan umatmu. Apakah lagi yang dapat kulakukan untuk Tuhan?
Sungguh luar biasa apa yang belum pernah aku pikirkan. Itu yang Tuhan berikan kepadaku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Maka Daud dia berdoa kepada Tuhan, kiranya apa yang Tuhan sudah janjikan kepadaku itu benar-benar terjadi di dalam kehidupanku dan keturunanku. Sungguh Bapak Ibu Saudara, luar biasa memang kasih dan berkat Tuhan bagi Daud ini. Dia menyadari akan kasih, menyadari akan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan limpahkan bagi dia. Dia yang seorang yang tidak layak sebenarnya, tidak pernah terpikirkan oleh Daud ini bahwa suatu saat dia akan menjadi raja yang besar, tetapi Tuhan sendiri memilih dia dan menetapkan dia. Bahkan Tuhan juga berkata bahwa nanti anaknya, keturunannya juga akan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja, dan kerajaannya akan dikokohkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri akan menjadi bapa baginya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada Daud. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita merenungkan akan kasih Tuhan, merenungkan akan kebaikan Tuhan, kalau kita bisa merenungkan akan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kalau kita oleh ke belakang bagaimana Tuhan yang sudah menolong kita hari-hari yang sudah lewat, bahkan kasih karunia demi kasih karunia Tuhan limpahkan bagi kita, maka kita patut bersyukur kepadanya dan menyadari akan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang dia sudah limpahkan bagi kita begitu luar biasa. Ciri-ciri orang yang menyadari semua karena anugerah Tuhan. Orang yang menyadari, memahami akan kasih karunia Tuhan, yang pertama, dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau seseorang menyadari bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat dan pertolongan Tuhan, maka dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Seperti Daud ini, sekalipun dia ingin membangun bait Allah, dia mengupayakan bagaimana supaya tabut Allah itu memiliki tempat yang megah, yang indah, tetapi Tuhan tidak mengabulkan doanya seperti itu. Bahkan Tuhan berkata, kamu tidak akan membangun, bahkan keturunanmu, bahkan anakmu sendiri yang akan membangun. Tetapi Daud ini dia bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekalipun apa yang dia inginkan belum tercapai pada waktu itu, tetapi dia boleh melihat, menyadari akan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang dia alami di dalam kehidupannya, sehingga dia bersyukur kepada Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang menyadari semua karena anugerah Tuhan. Lalu yang kedua, kalau orang yang menyadari akan semua karena anugerah Tuhan, dia akan selalu hidup dalam kerendahan hati. Dia akan tidak akan menyombongkan diri. Mungkin dia sudah mencapai hal yang besar, seperti Daud ini, dia sudah mencapai, dia menjadi raja yang besar. Tuhan memberkati dia dengan limpah begitu rupa, Tuhan mengangkat dia begitu rupa, tetapi dia tetap hidup di dalam kerendahan hati. Kenapa demikian Bapak Ibu? Sebab dia menyadari semua ini karena Tuhan, bukan karena kehebatanku, bukan karena upaya dan kerja kerasku, tetapi semua karena Tuhan. Maka dia selalu hidup di dalam kerendahan hati. Dia selalu ingin hidup dekat dengan Tuhan, menghargai akan anugerah dan kasih yang Tuhan sudah limpahkan bagi dia. Lalu yang ketiga, selalu ingin hidup dekat dengan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, maka kita akan ingin selalu hidup dekat dengan Tuhan. Kita ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, sungguh tidak ada kehidupan yang lebih baik selain hidup dekat dengan Tuhan. Kita memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya di dalam kehidupan kita. Seperti itulah Raja Daud. Dia yang menyadari kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupannya, maka dia ingin selalu hidup dekat dengan Tuhan.
Dia ingin selalu bersekutu dengan Tuhan karena dia sadar bahwa itu adalah kehidupan yang sangat baik, yang terlebih baik dari segala yang ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun telah mengalami banyak hal yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati, dan selalu hidup dekat dengan Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan baca di dalam Mazmur pasal 63, di mana kerinduan Daud sebagai orang yang ingin dekat dengan Tuhan senantiasa. Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, ini dari Daud sendiri. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ini kerinduan Daud. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah kerinduanku, seperti tanah yang kering, yang tandus, yang membutuhkan air. Demikian jiwaku merindukan Engkau. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku selalu memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah ini juga di dalam kehidupan kita mensyukuri akan anugerah Tuhan. Kita selalu hidup dekat dengan Tuhan dan memuji dan menyembah Dia senantiasa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan naikkan pujian